Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12. Oke, kali ini aku mau nerusin alur cerita dari manhwa Rise from the Rubble yang part ke-28. Buat kalian yang lupa alur ceritanya, bisa kalian tonton part sebelumnya. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Zovan menuju ke asosiasi mercenary cabang kota Zonglin. Sampai di sana, dia mendapatkan perlakuan buruk. Sampai Zovan memperlihatkan kekuatan aslinya. Muncul Ni Zuanye. Dia adalah presiden di mercenary cabang Zonglin. Zovan hanya bisa kaget saat tahu kalau wanita muda ini adalah presiden. Dia mengira kalau presiden di sini akan seusia seperti direktur Duking. Saat itu Zuan Ye menjentikan jarinya. Zovan kaget menoleh ke pancaran api pedangnya. Flaming Sword padam hanya karena jentikan jari Zuan Ye. Zovan tahu kalau Zuan Ye ini pasti sudah di Intermediate War God. Tiga orang yang sebelumnya ingin membuli Zovan mulai angkat bicara. Si wanita ini bilang kalau Zovan dikirim Duking dan katanya Zuan Ye datang tepat waktu, meminta Zuan Ye untuk memberi Zovan pelajaran. Zuan Ye membalas itu dengan menyuruh mereka untuk diam. Apa kalian tidak tahu siapa jenius yang menjadi pemenang dalam ujian wilayah monster? Seharusnya kalian sudah mendengar kabar itu karena kalian menetap di cabang mercenary kota Zonglin. Dua mercenary bertudung ini memang tahu kalau pemenang wilayah monster itu termuda dalam sejarah. Mereka tidak percaya kalau Zovan yang masih di usia 20 tahun sudah menjadi pemenang bahkan bisa mengikuti wilayah monster. Zuan Ye menyuruh mereka untuk segera turun dan meminta maaf langsung ke Zovan. Ketiganya langsung turun dan meminta maaf ke Zovan. Dalam hati si cewek, dia tahu kalau Zovan ini pasti akan lebih hebat lagi di masa depan. Dan si cowok bertudung ini tidak mau membuat Zovan tersinggung. Zovan seharusnya memaafkan mereka di samping tujuannya ke sini untuk bertemu dengan presiden dan itu sudah ada di depannya. Zuan Ye kembali memperkenalkan dirinya secara resmi ke Zovan dan dia sudah mendengar Zovan yang menjadi pemenang di ujian wilayah monster dan ingin bertemu langsung dengannya. Zovan kaget mendengar itu dan dia menyapa Zuan Ye dengan memanggil Presiden Ye. Zuan Ye bilang mereka ini sama-sama mercenary dan panggil saja Sister Ye. Dalam hati Zovan, dia hanya bisa pundung. Zuan Ye ini memang terlihat ramah, tapi dia punya rasa penindasan yang lebih dari Direktur Duking. Zuan Ye mengajak Zovan untuk pergi ke ruang VIP untuk mengobrol sebagai permintaan maaf. Zovan dengan gugup bilang dia juga punya sesuatu yang ingin dibicarakan. Setelah itu Zuan Ye menuntun Zovan menuju ke ruang VIP. Keduanya sudah di ruang VIP sedang membicarakan hal yang penting. Zovan memulainya dengan mengundang Zuan Ye untuk bertarung melawan kubu Bu Qiaofeng. Zuan Ye hanya tertawa kecil. Dia dari awal memang sudah tahu tujuan Zovan datang ke sini. Tapi dia tidak menyangka kalau Zovan akan begitu terang-terangan. Zovan seharusnya basa-basi sedikit dan dia terlalu ceroboh untuk memulai pembicaraan langsung ke topik yang berat. Tapi Zuan Ye bilang kalau suka cara Zovan bertindak. Mendengar itu Zovan mengira kalau Zuan Ye akan setuju untuk bertarung melawan Bu Qiaofeng. Tapi Zuan Ye bilang dia menolaknya. Zuan Ye menambahkan, dia memang bersedia untuk bertarung bersama dengan Zovan melawan Bu Qiaofeng. Tapi jika itu hanya melibatkan dirinya saja. Untuk sekarang, Zuan Ye juga mempertimbangkan asosiasi mercenary cabang kota Zonglin. Zuan Ye melanjutkan, asosiasi mercenary khususnya cabang Zonglin akan selalu di pihak netral, tidak memihak siapapun. Mereka dengan lancar bertumbuh sampai sekarang pun karena menjadi netral. Jika mereka mau berubah posisi tiba-tiba, semua member dari mercenary cabang Zonglin akan dalam bahaya. Ini adalah sesuatu yang perlu dia pertimbangkan sebagai presiden mercenary cabang Zonglin. Zovan juga memikirkan apa yang ayahnya dulu lakukan saat dalam persidangan menerima semua tuduhan palsu itu semata-mata karena untuk melindungi bawahannya.
Zovan bilang memahami perasaan yang dipikirkan Zuan Ye. Namun kalau presiden tetap memimpin asosiasi, Zuan Ye akan secara natural mengikuti pengaturan presiden. Zovan bilang masalahnya sekarang presiden ini tidak tahu ada di mana dan sedang dalam keadaan keracunan. Entah dia bisa pulih atau tidak. Zuan Ye bilang ke Zovan kalau mereka akan mengadakan pelelangan untuk banyak item langka dan eksotis. Ada juga harta karun yang bukan hanya bisa menyembuhkan luka fatal, tapi item itu juga bisa menetralkan semua jenis racun. Zovan lantas bertanya apa Zuan Ye bisa menjual item itu kepadanya secara langsung. Zuan Ye bilang itu tidak bisa, harta ini terlalu berharga. Bahkan pemiliknya ini belum mengirim item itu ke mercenary cabang Zonglin. Itu akan dikirim sebelum pelelangan dimulai. Kata wanita ini, item itu sangatlah berharga dan sangat mahal dan mereka sulit mendapatkannya. Item ini langka dan punya keefektifan paling tinggi. Kalau diestimasikan, Zuan Ye juga menambahkan, Zovan tidak bisa hanya menawar itu dengan uang saja. Pemilik item ini bilang, orang yang ingin membelinya harus menukar atau menawarkan seperti item monster dan perlengkapan pelindung Starfall. Zuan Ye bilang, Zovan masih punya waktu untuk kembali ke training camp dan menyiapkan itu bersama Direktur Duking. Zovan memikirkan di situ, dia tidak punya banyak uang sampai 4 miliar. Namun dia punya item yang mungkin diinginkan pemilik item itu. Zovan membuka inventory untuk mengeluarkan semua harta berharga yang dia punya. Zovan mengeluarkan begitu banyak item yang bermacam-macam jenisnya. Zovan bilang dia tidak punya begitu banyak uang, tapi benda-benda ini harusnya punya nilai tinggi di lelang nanti. Wanita ini kaget melihat macam-macam item kepunyaan Zovan. Zuan Ye tahu kalau semua item ini dari murid dan bawahan Bu Xiaofeng. Sepertinya informasi mengenai Zovan itu benar. Kalau Zovan punya kekuatan yang bisa sebanding dengan Wargot, Zovan juga mengeluarkan bagian tubuh monster lain. Wanita ini dengan cepat menghitung berapa uang yang akan dihasilkan Zovan kalau menjual semua item itu. Itu sudah hampir menyentuh angka 4 miliar. Dan dalam hatinya sudah memuji Zovan ini tampan dan kaya raya. Zovan memikirkan kembali, karena item itu belum menyentuh angka 4 miliar. Jadi Zovan mengeluarkan item lain. Item itu berbentuk seperti kain dengan warna ungu. Zovan bilang ke Zuan Ye kalau punya item lain dan meminta penilai dari mercenary untuk menilai item ini. Zuan Ye tanya harta karun apa lagi, dan kalau butuh master penilai maka berikan saja kepadanya. Zovan tanya apa Sister Ye, master penilai. Jawabannya tentu saja, Zuan Ye sangat ahli dalam penilaian. Zuan Ye sudah menilai item pemberian Zovan dan kaget saat tahu kalau ini adalah harta dari Raja Monster. Zuan Ye tahu kalau ini adalah harta karun peringkat Raja Monster yang tersembunyi langka. Dari mana Zovan mendapatkannya? Zovan bilang kalau dia mendapatkan ini secara tidak sengaja saat melakukan ujian di wilayah monster. Padahal faktanya, Raja Tawon sendiri yang memberikan itu ke Zovan. Itu Ghost Face Base Fill atau tudung tawon wajah hantu. Kalau digunakan bisa menggunakan efek dari Ghost Face Covering. Zuan Ye menilai item itu tidak buruk dan Zovan juga lebih kuat dari rumornya. Dia tidak salah menilai Zovan. Zuan Ye memasukkan item Zovan ke sebuah kotak. Katanya item ini akan ada di pelelangan nanti. Karena item ini mungkin skala pelelangan tahun ini menjadi yang terbesar. Zovan harus menghadiri pelelangan kali ini. Mungkin saja akan ada panen yang tak terduga. Zovan tidak menyangka perjalanan ke sini akan begitu lancar, dan dia saat ini tahu kalau Zuan Ye mengubah sikapnya ke Zovan. Zuan Ye juga menyadari itu. Dia tanya apakah Zovan merasa aneh saat dia perlakukan seperti berbeda oleh Zuan Ye. Zovan bilang tidak merasa begitu. Zuan Ye bilang perlakuannya ke Zovan bukan hanya karena bakat dan catatan pertarungan masa lalu Zovan. Alasan utamanya,
konstitusi Zovan kemungkinan besar mirip seperti miliknya. Mendengar itu Zovan kaget, dia panik memikirkan apakah mungkin kalau Zuanye juga punya sistem War God. Dan Zovan tanya apakah mungkin Zuanye juga. Sebelum dia menyelesaikan perkataannya, sistem menyela. Dia memberitahu kalau tidak mendeteksi adanya sistem lain di tubuh Zuanye. Sistem hanya mendeteksi konstitusi Zuanye itu combat fanatical fisik. Tahu kalau perkiraannya salah, Zovan langsung mengganti pertanyaannya. Apakah Zuanye juga combat fanatical fisik? Zuanye membenarkan itu. Postur Zuanye adalah yang paling langka di antara prajurit Starfall lainnya. The Combat Fanatical Physique. Zuanye sudah menebak konstitusi Zovan sama dengannya saat melihat catatan pertarungan Zovan, dan semakin yakin saat sudah menemui Zovan secara langsung. Orang yang memiliki The Combat Fanatical Physique bisa menjadi kuat secara cepat saat bertarung. Orang seperti ini dapat dipanggil sebagai super genius di antara prajurit Starfall. Setelah insiden malam Starfall, diketahui hanya ada 3 orang di Cina yang punya The Combat Fanatical Physique, termasuk Ni Zuanye. Zovan yang tahu itu sudah dapat mengerti kenapa Zuanye yang masih muda sudah di Intermediate War God, dan sudah paham kenapa Du Qing dan Bu Qiaofeng sangat ngotot ingin Zuanye bergabung ke pihaknya. Namun Zovan punya sistem War God, bukan Combat Fanatical Physique. Tapi rahasia sistem tidak boleh diketahui orang lain. Sejak Zuanye sudah salah paham dengan itu, Zovan akan membuat itu terus berlanjut. Zovan meyakinkannya dengan bilang kekuatannya melonjak saat dalam keadaan yang berbahaya. Zuanye membenarkan itu. Combat Fanatical Physique bisa meningkatkan kekuatan orang saat orang itu dalam krisis atau bahaya. Itu kenapa orang yang punya Combat Fanatical Physique bisa menerobos dan naik ke Advanced Warlord dengan begitu singkat. Kata Zuanye, yang paling hebat dari Combat Fanatical Physique juga bisa mengurangi kesulitan untuk menerobos ke ranah War God. Zuanye bilang, kau juga tidak mengetahui ini kan? Tentu saja Zovan tidak tahu, karena dia memang tidak punya itu. Tapi Zovan menjawab itu dengan sikap untuk membuat Zuanye percaya kepadanya. Zovan menjawab itu dengan kaget saat ada informasi penting itu. Zuanye tertawa kecil. Dia bahkan menjelaskan kalau setelah menerobos ke Advanced Warlord dengan Combat Fanatical Physique, Zovan bisa mempelajari kekuatan spesial, The Battle Territory, atau wilayah tempur. Hal spesial yang ada di level War God yaitu membuka War God Territory. Battle Territory ini setara dengan bentuk embrio atau bentuk awal dari War God Territory. Akan lebih mudah bagi Zovan untuk menerobos ke level War God begitu dapat membentuk Battle Territory. Zovan dalam hatinya kagum dengan Combat Fanatical Physique yang bisa memangkas peningkatan seperti itu, dan mengira kalau itu lebih baik dari sistem War God dalam hal menerobos ke level War God. Zovan butuh mencapai 999 poin untuk setiap atributnya untuk bisa memulai menerobos ke level War God. Berdasarkan resiko dari menerobos itu, Zovan menerobos ke War God mungkin akan sulit. Saat itu entah kenapa sistem membuat titik-titik aneh, seperti bingung atau memikirkan sesuatu. Zuanye bilang akan sulit membentuk Battle Territory tanpa panduan. Bahkan Zuanye dulu butuh waktu lama untuk itu. Zuanye bilang akan memandu Zovan untuk itu, dan karena keduanya punya Combat Fanatical Physique, Zuanye dengan senang menyeret Zovan menuju ke suatu tempat. Dia semangat untuk memberikan latihan spesial ke Zovan. Zovan panik, apa mungkin di latihan spesial ini dia akan ketahuan kalau tidak punya Combat Fanatical Physique. Jadi Zovan bilang apa ini tidak buru-buru dan mungkin bisa ditunda. Zuanye mengedipkan matanya, katanya ini bukan latihan yang sulit untuk orang yang punya Combat Fanatical Physique. Tapi masalahnya di sini, Zovan itu tidak punya Combat Fanatical Physique. Keduanya sudah sampai di tempat latihan. Kata Zuanye, tempat ini dibuatnya khusus untuk latihan spesial. Namanya The Combat Fanatical Hall.
Zovan hanya melihat tempat latihannya yang punya pola kotak-kotak. Saat itu tubuh Zuanye memudar seperti yang dari tadi ngomong hanyalah hologram. Katanya Zovan punya beberapa hari sebelum pelelangan dan latihan spesial ini akan dimulai sekarang. Zovan bingung dan bilang setidaknya Zuanye mau menjelaskan latihan spesial ini gimana. Zuanye menjawab sejak Zovan juga combat fanatical fisik, dia akan memahami apa tujuan dari Combat Fanatical Hall. Zovan mengumpat dia itu tidak punya dan bagaimana cara dia mengetahui tujuan tempat ini. Saat itu Zovan merasakan aura bahaya yang mulai mengelilinginya, tapi Zovan tidak merasakan gerakan sama sekali. Saat itu ada sebuah cakar yang datang mendekat dan menyerang tangan Zovan. Zovan juga merasakan serangan itu, tapi dia bilang ini sesuatu yang tak terlihat dan tak terdeteksi. Zovan hampir tidak bisa merasakan kehadirannya, bahkan dengan fungsi deteksi pada sistem. Zovan bertanya ke Raja Tawon dan Huidan, apa mereka mengetahui di sini apa yang terjadi. Raja Tawon tidak mengetahui apapun, tapi katanya tempat ini aneh. Zovan merasakannya lagi, tapi kali ini bahwa serangan itu lebih banyak. Sama seperti sebelumnya, Zovan tidak merasakan adanya gerakan apapun. Saat itu Raja Tawon sudah paham apa itu The Combat Fanatical Hall. Raja Tawon menjelaskan, kekuatan spesial terbungkus di sini. Sensor yang ada di tubuh manusia itu berbeda batasnya. Kekuatan ini seharusnya The Battle Territory yang Zuanye jelaskan barusan. Zovan harus punya hal yang sama, The Battle Territory, untuk merasakan pergerakan di sini. Zovan dengan bingung bertanya, kan dia tidak punya dan tidak tahu gimana membentuk Battle Territory. Dia tanya ke Raja Tawon yang monster, apakah kau tidak punya cara untuk merasakannya? Raja Tawon bilang kalau sensornya juga padam. Dia bilang kalau Zuanye itu wanita yang mengerikan. Zovan hanya bisa mengakui kebenarannya ke Zuanye. Zovan dalam hatinya panik jika dia mengaku kalau tidak punya combat fanatical fisik dan masih di dalam sini. Kemudian Zovan benar-benar tidak akan bisa keluar dari mercenary cabang Zonglin. Saat itu sistem muncul di hadapannya. Kita lihat dulu gimana reaksi Zuanye. Dia tertawa senang melihat Zovan yang sedang frustasi dan masih percaya kalau Zovan bisa mengatasi situasi ini karena dia punya combat fanatical fisik. Zuanye tertawa, Zovan harus kerja keras sebelum bisa membentuk Battle Territory. Zuanye juga mengingat dirinya dulu yang juga tidak siap saat menangkap keuntungan dari Battle Territory. Katanya latihan spesial ini secara resmi sudah dimulai. Terlihat kalau tangan-tangan itu sudah mendekati ke Zovan. Dan saat itu semuanya sudah menyerang ke Zovan. Zuanye mulai panik. Kenapa Zovan malah tidak melawan balik dan hanya diam saja? Apakah mungkin karena tingkat kesulitan yang dia diterapkan di Combat Fanatical Hall terlalu tinggi dan menyebabkan Zovan terluka parah? Tapi saat itu dia kaget lagi. Muncul sebuah Flaming Sword yang membelah semua serangan tangan. Zuanye bilang itu sangat aneh. Cara Zovan membentuk Battle Territory tidak sama seperti yang Zuanye dulu lakukan. Sistem muncul. Tes pembentukan Battle Territory sudah dimulai. Zovan harus menahan serangan dari boneka tempur sebanyak 1000 kali. Zovan di sini baru menahan 20 boneka tempur. Zovan merasakan fluktuasi aneh yang timbul di Blade of Retribution. Apakah ini kekuatan dari Battle Territory? Zovan tidak menyangka kalau Wargod System punya kekuatan seperti ini. Kayaknya sistem ini barusan merasakan ditantang sama Zovan dan langsung meningkatkan dirinya setelahnya. Bahkan sistem Wargod sudah memulai tes untuk membentuk Battle Territory. Ada sebuah kubah yang mengelilingi tubuh Zovan, dan angka boneka tempur yang kalah terus bertambah. Zovan tahu kalau dia sudah menahan 1000 boneka tempur, pasti dia bisa membentuk Battle Territory. Situasi ini mirip saat dirinya tes menguasai Flaming Sword. Zovan mengagumi sistem Wargod yang menakjubkan. Zuanye kaget kenapa Zovan begitu mudah melakukan itu.
Padahal dulu dia sangat menderita menghadapi boneka tempur. Apakah mungkin combat fanatical fisik Zovan lebih tinggi darinya? Zuanye tidak terima dengan itu. Zuanye mengelurkan tangannya, dia akan membantu Zovan membuat ini semakin menarik. Kembali ke Zovan yang saat ini sedang panik. Dia masih tidak bisa merasakan situasi secara spesifik. Dia hanya bisa merasa kalau dalam bahaya dan terjebak. Apalagi kesulitan yang menjebak pergerakannya semakin meningkat. Raja Tawon dan Huidan seperti memberitahunya untuk Zovan berhati-hati. Zovan terus menahan serangan dari boneka tempur. Zovan hanya tetap memasang pelindung ini sampai 1000 saja. Tapi saat itu serangan boneka tempur membesar dan mulai membentuk tangan raksasa. Zuanye yang melihat itu panik. Dia membuatnya terlalu tinggi. Zuanye berencana untuk menyelamatkan Zovan karena serangan itu terlalu kuat untuk prajurit yang masih di bawah War God. Zuanye sudah mau terjun ke bawah, tapi dia berhenti karena kaget melihat apa yang terjadi di bawah. Karena di bawah itu tampak Zovan yang masih baik-baik saja. Zovan berterima kasih ke boneka tempur yang tiba-tiba membesar. Itu membuat jumlahnya terus bertambah. Berkat itu dia sudah mencapai angka 1000. Sistem sudah memberitahu Zovan kalau syaratnya sudah selesai. Apakah Zovan mau menguasai battle territory? Tentu saja mau. Zovan langsung menguasai battle territory. Tes itu sudah selesai. Zovan mendapatkan battle territory embryo stage. Battle territory Zovan masih tahap embrio yang punya skill pasif. Battle territory vision itu bisa di-stack dengan skill sense. Ada juga skill aktif. Battle territory system yang bisa melemahkan kekuatan musuh 5% saat musuh itu masuk ke dalam battle territory-nya. Ini penampakan battle territory Zovan hanya seperti kubah yang melindungi tubuh Zovan. Dia tidak menduga kalau bisa membentuk battle territory dan memuji War God System untuk itu. Zovan sudah menggunakan skill pasif battle territory vision. Penglihatannya sudah melihat apa yang tidak bisa dilihat sebelumnya. Itu bentuk utuh dari boneka tempur di Combat Fanatical Hall. Zovan sudah maju, katanya. Ini sudah waktunya untuk melawan balik. Zovan sudah maju dan dengan mudah menghancurkan semua boneka tempur yang ada. Zuanye yang ada di atas sangat kaget. Battle territory Zovan sudah di tahap embrio. Itu dikuasai Zovan hanya dalam waktu yang singkat. Bahkan Zuanye dulu butuh waktu 1 bulan untuk ke tahap embrio. Itu menjelaskan kenapa Tianjian yang arogan begitu tinggi menilai Zovan. Zovan yang sudah mengalahkan semua boneka tempur melihat kalau boneka tempur itu sudah bersih tak bersisa. Padahal Zovan mau memicu uji coba kemajuan battle territory selanjutnya. Saat itu pintu combat Fanatical Hall terbuka. Zuanye datang dan memuji Zovan yang sudah membentuk battle territory. Dan dia sangat kagum dengan bakat Zovan. Zovan berterima kasih ke Zuanye yang sudah memandunya. Di belakangnya Raja Tawon lagi ngobrol sama Huidan. Mereka membicarakan Zuanye yang saat tahu kalau Zovan begitu berbakat, langsung memberinya sikap penuh kasih sayang. Huidan menjawab, itu juga dilakukan oleh wanita lain ke Zovan. Zuanye bilang kalau masih ada waktu sebelum pelelangan, dia akan membantu Zovan apa saja yang ada di sini dan bertemu dengan bawahannya. Karena Zovan harus berurusan dengan mereka dalam waktu ke waktu di masa depan. Zovan bilang oke. Dalam hatinya dia memikirkan apakah mungkin kata-kata Zuanye barusan itu menandakan sikap Zuanye akan lebih menguntungkan ke Presiden Mercenary. Setelah itu, Zovan dan Zuanye sudah berkeliling ke cabang Zonglin. Zovan begitu kagum melihat betapa luasnya mercenary cabang di sini. Keduanya juga mengobrol mengenai itu untuk beberapa lama. Zovan juga akhirnya tahu kalau cabang kota Zonglin ini tidak bisa ditandingkan dengan cabang mercenary lainnya. Saat itu datang 2 orang yang ke situ setelah mendengar juara wilayah monster ada di sini. Keduanya memperkenalkan diri, yang di depan namanya Legong, yang di belakangnya Suolong. Keduanya menantang bertarung Zovan. Zovan berbisik ke Zuanye,
apa yang terjadi sekarang. Zuan Ye hanya bisa pusing dengan dua orang arogan ini. Katanya dua orang ini adalah wargot alternated yang ada di cabang Zonglin. Keduanya langsung marah saat melihat Zovan begitu dekat dengan Zuan Ye, bahkan memanggilnya Sister Ye. Zuan Ye menyuruh keduanya itu untuk diam. Apakah mereka ini merasa tidak terkalahkan hanya karena menjadi wargot alternatif? Dia bahkan memberitahu kalau 10 besar di wilayah monster bisa mengalahkan keduanya. Zuan Ye meminta Zovan untuk memberi keduanya ini pelajaran dan memberitahu seberapa kuat dirinya. Zovan ini bukan member dari mercenary cabang Zonglin. Apakah dia benar-benar bisa membuat gerakan di sini? Tapi mendengar perkataan Zuan Ye, Zovan bilang oke, dia akan menerima tantangan mereka. Legong senang mendengarnya dan mulai mengajaknya langsung ke ring duel. Zovan bilang, tidak, kita bisa melakukannya di sini saja. Aku tidak mau menerima keuntungan dari kalian. Kau juga bisa bergabung. Keduanya tidak percaya. Saat Zovan mau bertarung dengan dua orang sekaligus, Zovan bilang itu lebih baik. Kalau tidak begitu, kalian tidak punya kesempatan untuk menang. Keduanya mengejek Zovan yang sangat sombong dan sudah mulai maju menyerang Zovan. Legong sudah berada di depan Zovan, mengangkat tangannya untuk memberikan pelajaran ke Zovan yang arogan. Sementara Zovan yang sudah punya Battle Territory. Jika Sense dan Battle Territory Vision diaktifkan secara bersamaan, itu akan memperlambat kecepatan dari Advance Warlord seperti keduanya ini, yang pangkatnya sama seperti Zovan. Zovan saat ini sudah di Advance Warlord. Legong dan Sulong kaget bukan main. Mereka yakin tidak melihat gerakan Zovan sama sekali, tapi Zovan dengan cepat sudah maju menghindar serangan mereka. Zovan dalam pikirannya ingin mencoba mengaktifkan skill dari Combat Fanatical Physique, Battle Territory Command, di mana Zovan bisa memberikan perintah ke musuhnya, memberikan perintah counter attack dan weaken atau melemah. Dua musuhnya ini langsung merasakan kalau ada yang salah di tubuhnya. Saat itu Zovan sudah dengan mudah memberikan dua serangan balik dan mengalahkan dua orang itu. Tanpa disadari sudah banyak prajurit yang melihat pertarungan itu dan kaget bukan main. Bagaimana bisa Legong dan Sulong kalah dalam beberapa detik saja? Zovan tidak menyangka kalau Battle Territory Command bukan hanya melemahkan kekuatan musuhnya, tapi juga menghalangi lawan saat skill ini diaktifkan. Walaupun singkat, itu bisa fatal dalam pertarungan. Battle Territory-nya masih di tahap embrio, dengan jarak penggunaan 2 meter saja. Itu jauh dari kata sempurna. Zuan Ye akhirnya mengakui kalau bakat Zovan ini lebih tinggi darinya. Para mercenary di situ melihat mulai bertanya ke Zuan Ye, apakah Zovan benar-benar masih 20 tahun? Apa dia memalsukan umurnya? Zuan Ye menceramai mereka, jangan mengatakan alasan yang tidak masuk akal seperti itu, hanya karena ada orang yang lebih baik darimu. Apa yang harus kalian lakukan saat ini? Tetap meningkatkan diri sendiri, agar bisa bersaing dengan para jenius top seperti Zovan. Zuan Ye juga menasehati mereka semua, kalian ini memang yang terkuat di sini, tapi aku sudah pernah bilang sebelumnya, akan ada jenius lain di luar sana. Jadikan ini sebagai pelajaran untuk kalian. Kalian semua harus bekerja keras jika kalian ingin bersaing dengan para jenius. Semua prajurit di sana menjawab dengan siap. Zuan Ye beralih ke Sulong dan Legong. Kalian berdua ini sudah membuat masalah dan sekarang harus meminta maaf pada Zovan secara langsung. Dan latihan mereka akan ditingkatkan 3 kali lipat mulai dari besok. Keduanya langsung kaget dan meminta maaf ke Zovan. Zuan Ye bilang ke Zovan kalau ini sudah semuanya untuk hari ini dan Zovan sudah bisa pergi untuk istirahat. Zovan mengerti dan mulai keluar dari cabang Zonglin. Sulong dan Legong tampak tidak kesal dan ini tidak memalukan karena mereka kalah melawan Zovan. Sementara Zuan Ye dan Zovan yang lagi berjalan keluar, Zuan Ye bilang sudah lama ingin memberikan mereka yang arogan itu pelajaran, tapi belum menemukan kesempatan.
Dan dia berterima kasih ke Zovan yang bisa memberikan pelajaran penting ke semua mercenary di situ. Zovan tidak masalah dengan itu dan juga memuji kedua orang yang bertarung dengannya barusan. Kata Xuanye, prajurit Starfall dinilai bukan hanya karena kekuatan, tapi kepribadiannya. Orang yang arogan tidak akan bisa menjadi orang kuat. Zovan memuji bagaimana sikap kepemimpinan dari Xuanye. Saat itu ada wanita yang sebelumnya datang ke Xuanye dengan panik. Keduanya bicara secara berbisik. Katanya pemilik item itu meminta pengawalan dari mercenary cabang Zhongling untuk menuju ke pelelangan. Zovan yang mendengar itu bertanya apakah yang membutuhkannya itu pemilik item penyembuhan. Xuanye bilang itu memang dia. Sepertinya orang itu sudah ditargetkan orang lain. Xuanye menawarkan ke Zovan apakah dia mau bersamanya untuk mengecek itu. Zovan tentu saja akan ikut dengannya. Setelah itu, tampak keduanya sudah sampai di kota dan memakai pakaian yang tertutup. Zovan bingung apa ini tempat pemilik item itu tinggal. Dia tinggal di tempat seperti ini. Padahal punya item yang super langka. Xuanye menjawab, tentu saja tidak. Pemilik ini punya tempat tersembunyi seperti ini. Dan meminta Zovan tidak memanggilnya Sister Y. Kan saat ini mereka dalam penyamaran, panggil saja Sister. Saat itu Zovan melihat adanya pergerakan di bawah. Di bawah ada beberapa orang yang sudah berlari mendekat ke rumah tersebut. Kata salah satu pencuri itu, kalau target itu berontak, bunuh saja dan ambil item berharga itu. Saat itu ada sesuatu yang terjatuh ke tengah mereka dan membuat kepulan asap. Satu orang di situ berhasil keluar dan menjauh dari kepulan asap. Dia tidak menyangka dan tak menyangka orang itu akan menyewa seorang master. Xuanye bilang ke Zovan, kalau dia menerima informasi ada penyerang lain di sisi berlawanan. Dia meminta Zovan untuk mengurus masalah di sini. Xuanye akan langsung ke pemilik item itu dan melindunginya. Zovan paham dan serahkan saja di sini padaku. Ada 7 orang yang berlari, entah mereka ini musuh atau kawan. Zovan berdiri di satu atap gedung. Beraninya kalian menyerang secara terang-terangan di area di bawah juridis dari mercenary cabang Zhongling. Kalian benar-benar tak terkendali. Kata orang ini saat tahu musuhnya dari mercenary cabang Zhongling. Mereka akan membunuhnya walaupun kalau itu kerabat dekat Nie Xuanye. Zovan sudah turun dan dengan mudah mengalahkan 3 musuhnya. Kalian ada banyak juga, tapi kalian lebih baik kembali ke tempat kalian berasal. Nasihat Zovan itu tidak didengar. Penyerang ini kaget saat tahu siapa yang sebenarnya mereka lawan. Sejak kapan ada pendekar pedang kuat yang ada di mercenary cabang Zhongling. Dan mereka yakin kekuatannya itu sudah dekat di level War God. Sementara itu, di tempat Xuanye datang Li Gong. Dia bilang kalau sudah membawa bantuan. Xuanye bilang sisi lainnya sudah dijaga oleh Zovan. Xuanye bilang, kalian hanya perlu mengusir pencuri itu dan jangan mengejar mereka kalau mereka memutuskan kabur. Lu Gong paham dengan perintah itu. Setelahnya, Lu Gong dan mercenary lain turun untuk menghadapi musuh yang ada di bawah. Sementara itu di sisi lain, 2 orang ini di sana melihat aura menakutkan dari Zovan yang masih muda tapi sudah punya kekuatan mendekati War God. Zovan masih di Advanced Warlord, tapi dengan Flaming Sword dan Battle Territory, Zovan yakin bisa mengalahkan mereka. Zovan masih lemah dan ingin dengan cepat menjadi kuat. Karena mereka datang secara sukarela, maka Zovan akan menjadikan mereka sebagai atribut poin yang bisa meningkatkan kekuatannya. Zovan sudah maju mendekati keduanya. Kalian lebih baik tetap di situ. Zovan dengan sangat cepat sudah menghabisi 2 orang itu. Dan dari keduanya, Zovan mendapatkan 1 smash atribut poin. Melihat kawannya yang dengan mudah dihabisi, yang lainnya mulai pergi. Zovan dianggap malaikat maut. Lebih baik mereka kabur, karena hidup lebih penting sekarang. Mereka berlari sampai ke sisi berlawanan. Kawan mereka kaget. Kenapa temannya itu malah kabur? Bukannya yang jaga di sisi lain hanya 1 orang. Prajurit dari mercenary Zhongling sangat kaget.
Zovan itu masih 20 tahun, tapi kekuatannya sudah sebanding dengan Wargot. Setelah mengetahui kalau itu tidak bisa melanjutkan misinya, para penculik itu kabur tanpa membawa hasil curiannya. Prajurit lain diingatkan kalau tidak perlu mengejar mereka dan misi mereka sudah selesai sampai di sini. Setelah itu, Zuanye sudah masuk ke rumah pemilik item. Katanya, saat ini sudah aman. Yang punya item itu seorang kakek-kakek yang terus batuk-batuk. Dia berterima kasih atas semuanya. Zuanye bilang itu tidak masalah, karena ini juga tanggung jawab mereka melindungi pelanggan. Zovan yang juga ikut ke dalam bingung. Pemilik item itu, penyembuhan itu yang katanya bisa menyembuhkan luka apa saja, malah seperti penyakitan. Terus kenapa kakek itu tidak menggunakan pada dirinya sendiri? Kakek itu menyerahkan item yang sudah dia janjikan. Dia bertanya apa Zuanye sudah membawa deposit yang dia minta. Zuanye menerimanya sekaligus memberikan deposit yang dia janjikan dan menasihati kakek itu untuk tetap di kota Zonglin. Ini masih belum aman. Kakek itu senang sudah berbisnis dengan Zuanye dan mempercayainya untuk melelang item itu. Zuanye bilang tentu saja jangan khawatir. Setelah itu, Zovan dan Zuanye sudah berjalan keluar. Zovan dengan iseng bertanya, apa Zuanye ada dendam atau sakit hati ke Direktur Duking? Katanya tidak. Duking mendekatinya dan dia hanya menolaknya. Zuanye bilang tidak suka orang yang sudah tua dan dengan menggoda bilang lebih suka yang seperti Zovan. Zovan hanya bisa tersipu dengan godaan itu. Zuanye mengatakan yang sebenarnya, kalau dia menolak Duking untuk alasan lain, dia harus menolaknya agar bisa dianggap netral dan tidak terlibat dengan penderian presiden. Setelah itu, malam pelelangan sudah tiba. Pembawa acara sudah membuka acara dengan membawakan item pertama. Sudah banyak orang yang mulai perang harga. Zovan ada di salah satu ruangan VIP. Dia melihat bagaimana ada orang yang dengan mudah menghabiskan uangnya. Zovan pernah ke pelelangan. Kota Jining itu pun paling banyak 1 juta. Ini perbedaannya sangat besar. Zovan tanya ke Zuanye, yang katanya ada item spesial lain di lelang. Item yang sebanding dengan item penyembuhan sebelumnya. Zuanye terlihat santai berbaring di kursi. Bawa santai saja Zovan, kau akan tahu nanti. Zovan duduk gugup melihat pose menantang Zuanye. Pembawa acara membawa keluar 2 item yang tertutup kain. Katanya ada 2 item yang spesial, yang berasal dari The Grey Realm Monster Cave atau 2 monster alam abu-abu. Zovan juga kaget mendengar ada item yang datang dari situ. 2 monster alam abu-abu. Lokasinya berada di antara kota Zonglin dan kota Jinhai. Dan salah satu tempat dari 5 gua monster besar yang ada di Cina. Kain itu sudah dibuka. Di dalamnya ada sebuah armor Wargot yang punya warna hitam pekat dengan corak ungu. Ini armor untuk intermediate Wargot. Walaupun terlihat sedikit terkoyak, armor ini tetap punya pertahanan yang kuat. Semua orang di sana kaget saat ada Wargot armor yang dilelang. Dan mereka bingung bagaimana cara mercenary kota Zonglin membawanya ke sini. Angka untuk armor itu sudah naik. Ada orang yang bahkan menawar 500 juta. Bapak ini tidak mau kalah. Dia juga menaikkan harga ke 600 juta. Zovan bertanya siapa orang yang di ruangan itu. Zuanye bilang itu Zongwu dari keluarga Zong di kota Zonglin. Jenius pertama dari keluarga Zong. Penyerang malam sebelumnya juga dari keluarga Zong yang terlibat di dalamnya. Di ruangan yang lain ada Zongwu, usianya 34 tahun, advance Wargot. Dengan tenang terus menawar armor Wargot itu. Dengan sombong dia bilang ke semuanya, berikan keluarga Zong slot dan jangan merusak harmoni di antara mereka. Bapak ini sangat kesal. Ternyata itu keluarga Zong yang selalu menggunakan kekuatan mereka saat ingin sesuatu. Zongwu menyombongkan apa yang dilakukannya saat ini ke orang yang duduk bersamanya. Orang ini menasehati Zongwu. Item target mereka di sini banyak pesaingnya. Lebih baik menyimpan uang mereka.
Zhongwu bilang sudah menyiapkan dana yang cukup untuk lelang kali ini. Dengan yakin Zhongwu bilang akan memenangkan lelang untuk item yang dia targetkan. Zhongwu juga bilang jika bukan karena orang itu tidak mengirim banyak master malam sebelumnya, dia tidak harus hadir ke pelelangan. Kata orang bertudung itu, master yang dia kirim lebih lemah daripada mercenary cabang Zonglin dan tidak menyangka mereka mengirim banyak master malam itu. Mari tidak membicarakan malam itu, kita berada di cabang Zonglin saat ini, dan dia khawatir ada orang yang mendengarnya. Dan perkataannya itu benar, karena Juanye tertawa licik mendengar omongan mereka berdua. Dia memikirkan malam itu yang mereka bicarakan. Zofan bertanya, Zhongwu itu menawar armor Wargot, tapi itu bukan targetnya. Juanyu menyuruh Zofan untuk rileks. Pertunjukannya baru saja dimulai. Juanye bilang ke Zofan harus melihat item yang kedua. Untuk item itu, bahkan dirinya yang sebagai master penilai tidak bisa menganalisa fungsi lain dari item itu. Zofan kaget, sebuah harta yang bahkan master penilai seperti Juanye tidak bisa mengidentifikasinya. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Itu tadi alur cerita dari Rise from the Rubble. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye-bye.